Ntar lagi telepon. Kabar lagi telepon. Seorang pria pedagang cilok di Kembangan, Jakarta Barat ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah di kontrakannya pada Selasa 13 Januari 2026. Korban berinisial YS tersebut ternyata ditikam oleh rekan sesama pedagang cilok yang tinggal di kontrakan yang sama berinisial DN. Menurut Ketua RT setempat, hubungan antara pelaku dan korban memanas dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota Miftahul Munir. Selamat siang, Munir, bisa dilaporkan bagaimana kronologi peristiwa yang dialami YS di kontrakannya? Apakah warga sebelumnya sempat mendengar keributan? Baik, Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, keributan sempat memang terjadi pada pedagang cilok di dalam rumah kontrakannya. eh, dan 3 hari sebelumnya, ini pedagang cilok berinisial YS dan DN ini sempat terlibat adu fisik, dan untuk pelaku sendiri berinisial DN ini sempat mendatangi ketua RT setempat untuk meminta kepada ketua RT mendampingi membuat laporan di Polsek Kembangan dan juga melakukan visum karena ia tidak terima telah dipukuli oleh korban pada saat itu di rumah kontrakan tersebut. Begitu rekan Siska. Baik, Ketua RT sebelumnya menyatakan bahwa hubungan antara korban dan juga pelaku ini sempat tidak baik dan juga tadi sempat ada laporan soal pemukulan. Lalu apa yang jadi pemicu antara hubungan tidak harmonisnya antara pelaku dan korban? Baik, untuk ketua RT sendiri bernama Haris ini ada 2 dugaan, di mana dugaan pertama karena memang korban ini sebagai koordinator pedagang cilok di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, dan diduga karena eh, pelaku tidak suka diatur dan sering ngeyel sehingga membuat korban ini kesal dan terjadilah cekcok tersebut. Dugaan kedua karena pelaku ketika sedang tidur ini tidak sadar kakinya sering mengenai korban atau menendang korban, dan hal itulah yang membuat korban sendiri ini kesal hingga akhirnya melakukan pemukulan terhadap korban, di mana pelaku ini korban ini sempat memukul pelaku, dan 3 hari sebelumnya itu ingin membuat laporan, dan pada hari H kemarin Selasa 13 Januari 2026 akhirnya pelaku ini meluapkan emosinya dengan mengambil pisau dan langsung menusukkan korban ke arah perut, dan ketika ditemukan oleh warga itu sudah bersimbah darah, dan awalnya warga mengira warna merah yang ada di tubuh korban adalah selimut yang menutupi badan. Begitu rekan Cica. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari YS? Apakah masih menjalani perawatan di rumah sakit mengingat lukanya yang cukup parah kemarin? Baik, untuk korban sendiri pada saat kejadian ini langsung dibawa oleh warga sekitar ke rumah sakit, dan pelaku juga langsung diamankan oleh pengurus RT maupun warga setempat. Dan untuk kondisi korban sendiri saat ini masih dalam penanganan medis di salah satu rumah sakit wilayah Jakarta Barat, karena memang kondisinya saat ini masih kritis dan belum sadarkan diri. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana dengan pelaku penikaman? Apakah saat ini sudah jadi tersangka atau masih diperiksa polisi sebagai saksi? Baik, untuk pelaku sendiri masih dalam proses pemeriksaan guna mengetahui motif dari penusukan tersebut, karena memang pihak kepolisian ingin menggali keterangan dari pelaku penyebab dari penusukan yang terjadi di rumah kontrakan tersebut. Karena memang pada saat kejadian rekan-rekan atau pedagang cilok lainnya ini tidak ada di dalam rumah kontrakan. Ada yang sedang berbelanja dan sedang mencuci piring di dapur, dan tersangka sendiri sampai saat ini untuk pelaku sendiri berinisial DN ini sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Polsek Kembangan Jakarta Barat. Begitu.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Warta Kota Miftahul Munir melaporkan terkait dengan penikaman oleh pedagang cilok terhadap rekannya. Selamat bertugas kembali. Apa Bu? Kenapa yang dia tadi darah, Darah. selimut. Hmm. Katanya darahnya sampai ke kaki, masuk ambulan, jadi gitu. Yang Ibu tahu tuh gimana sih Bu? Yang Ibu tahu? Yang itu dari habis sholat subuh. Iya. Dengan saya sih, terus udah dari kemarin emang dendam, katanya berantem atau gimana. Oh dendam, katanya berantem atau gimana gitu. Iya, terus tadi mungkin dendam atau bagaimana, terus dia datang, masuk gitu. Dia Oh bisa gitu. iya. Kejadiannya tuh subuh. Tubuh sini Bu, ibu yang tahu nggak mana yang pas diangkat mau ke ambulan itu. Ya. Kirain itu selimut, Ya. katanya tuh darah sampai ke kaki. Jadi saya lihat dari tadi juga saya lagi nggak enak makan. Karena lihat yang begitu dikasihkan juga, denger sih koma. Iya, yang Bapak denger-denger juga. langsung dibawa ke rumah sakit gitu Bu. Iya, tapi udah sampai lama bukan ya dia. Dia dendam apa gimana sih Bu? Kurang tahu kan dari kemarin kata ke. Dari kemarin memang udah ribut-ribut gitu Bu. Nggak tahu saya. Iya, saya juga nggak tahu loh betul. Iya. Ntar lagi telepon. Ini anu ngeliat makanya. Nggak lihat rumahnya. Cilok tukang cilok. Bener ya? Bener iya tukang cilok. Ada bosnya ya Bu? Ada cuma nggak dengar. Nanti ada juga. Beda. Ini anu ngeliat makanya. Nggak lihat rumahnya. Bener ya? Bener iya tukang cilok. Ada bosnya ya Bu? Ada cuma nggak dengar. Nanti ada juga. Beda. Ini anu ngeliat makanya. Nggak lihat rumahnya. Cilok tukang cilok. Bener ya? Bener iya tukang cilok. Ada bosnya ya Bu? Ada cuma nggak dengar. Nanti ada juga. Beda. Ini anu ngeliat makanya. Nggak lihat rumahnya. Bener ya? Bener iya tukang cilok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.